Halo Sobat Tren, kembali lagi di channel yang menghadirkan informasi singkat, padat, penuh manfaat. Untuk Sobat Tren yang belum subscribe, buruan subscribe, karena apabila saya mengupdate video terbaru, maka kalian adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasi tersebut. Di video kali ini saya ingin menampilkan kondisi terkini dari penggusuran lahan garapan warga yang dilakukan oleh PT Asing. Mengapa lahan ini bisa digusur? Karena tepatnya di tahun 2000, sebenarnya sudah lama ini kasusnya ini Sobat Tren. Sudah berkali-kali pihak PT Asing ini diam, namun warga ini malah menjadi-jadi. Jadi PT ini murka, ya jadinya seperti ini Sobat Tren. Ya, tepatnya di tahun 2015 warga atau si pengelola lahan pertama ini yang mereka ingin mensertifikatkan lahan ini Sobat Tren. Sedangkan status lahan ini adalah status lahan milik negara yang dikelola oleh PT Asing. Namun karena rasa ambisi warga ini, mereka sampai menyewa pengacara, sampai mengumpulkan massa untuk mensertifikatkan lahan tersebut, namun gagal. Ya akhirnya putusan pengadilan keluar bahwasannya si warga ini tidak bisa mensertifikatkan lahan karena lahan ini mutlak atau resmi lahan negara, jadi tidak bisa disertifikatkan. Sebenarnya pihak warga ini sudah berkali-kali untuk menggugat atau berniat untuk mensertifikatkan, namun pihak PT ini masih biasa saja menanggapinya. Namun untuk yang terakhir kalinya, mungkin PT ini sudah bosan dengan gugatan-gugatan tersebut. Akhirnya mereka murka dan akhirnya terkena gusur juga Sobat Tren. Untuk lahan yang digusur ini kurang lebih sekitar 900 hektar. Yang baru digusur kurang lebih sudah mencapai 400 hektar Sobat Tren. Untuk fase penumbangannya sendiri ini sudah mencapai fase penyincangan atau pemotongan batang kelapa sawit. Kalian bisa lihat Sobat Tren, 900 hektar yang terkena gusur. Kalau kita hitung aja Sobat Tren, satu orang itu memiliki lahan 1 hektar. Jadi kurang lebih sekitar 900 kepala keluarga bakalan kehilangan mata pencarian mereka. Belum lagi nanti tukang panen atau tukang langsir, itu 1 hektar biasanya 2 orang Sobat Tren. Kita kalikan 2, 900 hektar kita kali 2 orang, jadi hasilnya 1.800 orang. Kalau kita kalkulasikan lagi, 1.800 orang ditambah 900 sama dengan 2.700 orang bakalan menjadi pengangguran, bakalan kehilangan mata pencaharian mereka. Sebenarnya kasihan ya Sobat Tren ya. 2000 sebanyak itu manusia bakalan kehilangan mata pencaharian mereka. Dan mengapa masih ada lahan yang masih berdiri itu, atau kelapa sawit yang masih berdiri itu, karena mereka tidak ikut menggugat atau tidak ingin mensertifikatkan lahan tersebut. Mungkin mereka menyadari bahwa lahan yang mereka kelola ini adalah lahan milik negara, jadi atas dasar yang tinggi tersebut mereka mengurungkan niatnya untuk mensertifikatkannya. Termasuk lahan kita ini Sobat Tren, ini untuk sementara ini tidak kena gusur ya Sobat Tren. Kalau kalian melihat video saya sebelumnya, ini merupakan lahan yang satu kali panennya itu bisa mencapai 3 ton di 2 hektar, di lahan 2 hektar. Namun pada akhirnya lahan-lahan yang berdiri ini bakalan kena tumbang juga Sobat Tren, karena mungkin rasa apresiasi mereka untuk tidak melawan hukum. Oleh sebab itu para yang tidak melawan hukum atau tidak ikut menggugat itu diberi dispensasi untuk memanen sekitar 4 atau 5 kali lagi Sobat Tren, sebelum penyincangan atau
pemotongan batang kelapa sawit ini selesai. Kalian bisa lihat Sobat Tren, sebenarnya kasihan ya Sobat Tren ya, lahan yang kita rawat dulunya ini. Kita bercerita lagi sebentar, tepatnya pada tahun 2000 itu masih katanya Sobat Tren, karena saya belum lahir juga. Tepatnya pada tahun 2000 ini lahan masih berbentuk hutan belantara, masih bahkan di sini Sobat Tren masih ada gajah, mungkin harimau dulu masih ada di sini Sobat Tren. Karena ada seseorang warga berinisiatif untuk mengelola lahan ini menjadi lahan produktif dengan ditanaminnya kelapa sawit. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka merawat, mereka memanen hasilnya, tepatnya di tahun 2020 akhirnya kena gusur juga Sobat Tren ya. Sebenarnya mereka tidak rugi juga ya Sobat Tren, karena mereka tanah ini tidak beli, karena mereka tinggal menggarapnya begitu saja. Mereka menanam, kemudian apabila sudah mencapai umurnya, mereka tinggal memanen hasilnya. Di sini adalah lahan berstatus, kalau kami biasa membilangnya HGU Sobat Tren. Tentu ini tidak bisa disertifikatkan. Untuk Sobat Tren, untuk saran saya sobat para penonton di sini, saran saya jangan coba-coba untuk mensertifikatkan lahan milik negara seperti ini, karena saya yakin lahan berstatus milik negara ini di seluruh Indonesia ada, tidak di sini saja. Saran saya jangan sampai tergiur untuk mensertifikatkan lahan karena alasan supaya lahan kita aman. Justru dengan kalian ingin mensertifikatkan lahan tersebut, dengan penyebab itu lahan kalian menjadi tidak aman. Dan ini kita ambil hikmahnya, bahwasannya kita tidak bisa melawan hukum negara, karena negara kita ini negara hukum ya Sobat Tren. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dan mengapa warga tidak berani melakukan pemberontakan atau tidak melawan, karena di hari H penggusuran ini Sobat Tren, setelah dibacakan putusan bahwasannya lahan ini 100% milik PT asing, dikelola PT asing, dan tepat di hari H tersebut langsung digusur. Dan di proses penggusurannya ini dikawal atau dijaga oleh aparat seperti polisi maupun tentara yang sangat banyak kemarin Sobat Tren, sampai tidak terhitung. Ya apa boleh buat, kami di sini cuman warga biasa ya Sobat Tren. Mendengar kata mau dipenjara aja sudah merinding ya Sobat Tren. Oke, sekian dulu Sobat Tren, semoga bermanfaat. Kita ambil hikmahnya. Saran saya jangan sampai kalian juga terjerumus seperti kami yang di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.